Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum tinta cumi dan tinta gurita di dalam Islam? Sebelum kita sebutkan penjelasan para ulama dalam masalah ini, mari kita ikuti pendahuluan berikut ini. Cumi-cumi dan gurita adalah dua jenis hewan laut yang termasuk dalam kelompok moluska. Keduanya memiliki tubuh lunak tanpa tulang belakang dan termasuk dalam kelas Cephalopoda, yang berarti kaki di kepala. Cumi-cumi memiliki tubuh yang lebih ramping dan panjang, sedangkan gurita memiliki tubuh yang lebih membulat dengan 8 lengan yang fleksibel. Di berbagai belahan dunia, cumi dan gurita menjadi makanan yang populer. Keduanya sering diolah menjadi berbagai hidangan laut, baik yang digoreng, dibakar, atau dijadikan campuran dalam sup dan pasta. Rasanya yang gurih serta teksturnya yang kenyal membuatnya digemari oleh banyak orang. Selain dagingnya yang dikonsumsi, tinta yang dihasilkan oleh cumi dan gurita juga sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan. Tinta ini memberikan warna hitam alami dan memiliki cita rasa khas yang sering dimanfaatkan dalam masakan seperti pasta tinta hitam atau saus seafood. Cumi-cumi dan gurita memiliki cara bertahan hidup yang unik dibandingkan hewan laut lainnya. Salah satu mekanisme bertahan utama mereka adalah kemampuan menyemprotkan tinta hitam ketika merasa terancam. Tinta ini berfungsi untuk mengaburkan pandangan pemangsa, sehingga mereka memiliki waktu untuk melarikan diri. Selain itu juga, gurita memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa. Dengan struktur kulitnya yang dapat berubah warna dan tekstur, gurita mampu menyatu dengan lingkungan sekitarnya dalam sekejap. Hal ini membuatnya sulit dikenali oleh pemangsa atau mangsanya sendiri. Cumi-cumi, di sisi lain, lebih mengandalkan kecepatan dan gerakan gesit dalam melarikan diri. Dengan sistem jet propulsion, cumi dapat menyemprotkan air dari tubuhnya dengan tekanan tinggi untuk meluncur cepat ke arah yang berlawanan dari ancaman. Gabungan kecepatan dan penyemprotan tinta membuatnya sulit ditangkap oleh predator. Tinta yang dihasilkan oleh cumi dan gurita mengandung berbagai zat kimia yang unik. Salah satu komponen utamanya adalah melanin, pigmen yang juga ditemukan pada rambut dan kulit manusia. Melanin inilah yang memberikan warna hitam pekat pada tinta tersebut. Selain melanin, tinta ini juga mengandung lendir dan enzim yang berfungsi untuk membuat tinta lebih kental dan menyebar di air dengan baik. Beberapa spesies cumi memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat memberikan manfaat kesehatan meskipun dalam jumlah konsumsi yang kecil. Sekarang mari kita ikuti penjelasan tentang hukum tinta cumi dan gurita di dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum konsumsi tinta cumi dan gurita. Perbedaan ini muncul karena adanya pertanyaan, apakah tinta tersebut dianggap sebagai bagian dari hewan laut yang suci atau justru menyerupai darah yang diharamkan dalam Islam. Adapun pendapat yang membolehkan adalah mayoritas ulama, baik dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa tinta cumi dan gurita hukumnya halal.
Pendapat ini didasarkan pada dalil berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Surat Al-Maidah ayat 96. Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang berasal dari laut hukumnya halal, termasuk tinta cumi dan gurita. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, yang mana beliau menyebutkan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika beliau ditanya tentang hukum perihal laut, maka Rasulullah SAW menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu dari laut, termasuk bagian tubuhnya, halal dikonsumsi. Ketiga, tinta cumi bukanlah darah. Tinta cumi dan gurita secara ilmiah bukanlah darah, melainkan cairan pertahanan, sehingga tidak termasuk dalam kategori darah yang diharamkan. Adapun pendapat yang mengharamkan adalah sebagian ulama dari mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa tinta cumi dan gurita itu haram dikonsumsi karena dianggap sebagai darah yang najis. Mereka berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surat Al-Baqarah 173. Namun, pendapat ini lemah karena tinta cumi tidak dapat dikategorikan sebagai darah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut. Lalu mana pendapat yang paling kuat dari keduanya? Berdasarkan dalil yang lebih kuat dari Al-Quran dan hadis, serta fakta ilmiah bahwa tinta cumi bukanlah darah, maka pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat adalah membolehkan konsumsi tinta cumi dan gurita. Kesimpulan, tinta cumi dan gurita merupakan cairan alami yang dihasilkan sebagai mekanisme pertahanan diri. Dari sisi ilmiah, tinta ini bukanlah darah, melainkan cairan yang mengandung melanin dan enzim tertentu. Dalam hukum Islam, mayoritas ulama membolehkan konsumsi tinta cumi berdasarkan dalil dari Al-Quran serta hadis yang menunjukkan kehalalan segala sesuatu yang berasal dari laut. Adapun sebagian kecil ulama yang mengharamkannya menganggap tinta ini sebagai darah, tetapi pendapat ini lemah karena secara ilmiah tinta cumi bukan darah yang dimaksud dalam ayat. Maka berdasarkan dalil yang lebih kuat, tinta cumi dan gurita hukumnya halal untuk dikonsumsi. Demikian penjelasan tentang hukum tinta cumi dan gurita. Wallahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum.